Oke, kita mulai ya teman-teman untuk pembahasan soal tryout 10. Nah, kemarin sudah dikasih link tryout. Apakah semua sudah mengerjakan tryout 10-nya? Gimana? Sudah Bu, Sudah. Dapat skor berapa, Mas? 72. Mantap. Sudah lulus passing grade nih. Kalau Mas Zikri, berapa nih skornya? 82, mantap. Kalau Mas Riki Purba, berapa nih skornya? Sering dong. Berapa nih? Mas Rozak berapa? Ini semuanya di atas passing grade ya? 178 kemarin, Bu. Mantap. Tanpa lihat buku. Wih, keren, keren, keren. Tanpa lihat buku ini berapa lama dikerjakan, Mas? 2 jam. 40 menit. Mantap. Nah, jadi enak kan kalau mengerjakan tanpa open book ya? Iya, Bu. Nah, jadi pakai cara itu, teman-teman. Kalau Mbak Adel, berapa skornya? Saya dapat 86 kayaknya, Bu. Berapa lama mengerjakan? 1 jam kayaknya, Bu. 1 jam Kalau nggak sambil open book? salah. Enggak, Bu. Mantap. Cuman mungkin 1 2 soal doang sih, Bu, yang Hmm, memang belum yang bingung. clear di situ. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman ya, ketika sudah mengerjakan tryout kemarin, ya sudah merasakan bagaimana sensasinya. Nah, itu kan masih mengerjakan di rumah masing-masing kan, dengan posisi nyaman gitu. Kalau di ruang ujian, nah itu suasananya berbeda, teman-teman. Jadi seringkali kita sudah tahu ya, ini jawabannya apa, tapi kita jadi panik gitu. Nah, untuk itu teman-teman kalau nanti ya, ini tips dari saya, kalau teman-teman nanti ujian, sebaiknya teman-teman mengerjakan 10 nomor terakhir terlebih dahulu. Karena 10 nomor terakhir ini kan agak sulit ya. Tingkat kesulitannya itu lumayan tinggi dibanding soal yang 70 nomor pertama. Sehingga butuh konsentrasi yang lebih, teman-teman. Nah, dan konsentrasi ini ya kita masih tenang itu biasanya di menit-menit pertama. Karena kalau dikerjakan pada saat menit terakhir, seperti yang kemarin Mas Tri Susilo bilang ya, itu menit terakhir itu kan sudah banyak yang lulus, sudah heboh ruangan ya, apalagi sudah kepanasan, ini atau mungkin malah kedinginan. Ada kan ruangan yang AC-nya dingin banget. Jadi kita udah beku, udah menggigil, malah tidak langsung buyar konsentrasi kita. Jadi sebaiknya teman-teman mulai mengerjakan dari 10 nomor terakhir. Dan ini ya kita akan membahas ya untuk soal yang kemarin teman-teman sudah lihat jawabannya ada kunci jawaban kemarin ya untuk soalnya. Kita akan mulai dari soal lah ini 70 80-nya mana ya? Kemarin ini soalnya hanya 70 nomor. Oh, ada ya? Tidak ya? Ya, Oh, ada ada. Bu. Berikut. Ada berikutnya ya. Berarti ini berikutnya harus dijawab semua dulu ini. Ini dikasih merah ini sama admin. Oke, kalau gitu kita di sini kita praktiknya dari nomor 1. Tapi kalau pas ujian kerjakan dari 10 nomor terakhir dulu teman-teman ya. Nah, kita akan langsung mengerjakan ya untuk yang nomor 1 ini. Aduh, aduh, aduh. Bentar teman-teman, kesiram air panas sih. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1 dulu. Ah, kalau ada tugas seperti ini, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, jadi untuk yang pejabat pembuat komitmen itu kan cara bacanya PPK kan. Nah, jadi cara baca ini harus cepat gitu. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman langsung baca. Salah satu tugas PPK melakukan pengendalian kontrak ya untuk menjamin mutu. Nah, itu kata kuncinya, untuk menjamin mutu. Nah, mutu ini kan langsung bisa kita identifikasi. Yang ditanyakan sini adalah siklus ya, manajemen rantai pasok. Tadi kata kuncinya langsung ketemu mutu. Mutu itu ada di tahapan yang mana, teman-teman? Ada di tahap make ya. Nah, ada di make itu. Nah, jadi ini jelas sekali kata kuncinya. Langsung kita jawab seperti itu. Jadi tanpa perlu melihat buku, kita langsung tahu kata kuncinya. Nah, inilah gunanya ketika kita membaca modul. Ikut berdiskusi di sesi Zoom, ya. Sehingga kita menemukan kata kunci. Ini fungsinya, teman-teman. Kita bisa mengenali kata kunci itu.
Jadi di setiap soal pasti ada kata kuncinya. Kita lanjut ke nomor 2, konsolidasi pada tahap persiapan. Jadi tidak perlu teman-teman baca konsolidasi pengadaan barang jasa pada tahap persiapan pengadaan dilakukan oleh, tidak perlu seperti itu. Langsung baca kata kunci. Konsolidasi di tahap persiapan. Nah, itu tugasnya siapa? Kemarin sudah saya bahas. Itu adalah tugas dari siapa? PA ya. Nah, ini seharusnya semuanya ini bisa. Ini kecuali UKPBJ. PPK bisa, KPA bisa. Tapi di soal ujian ini kadang-kadang ya, kadang-kadang semua opsi itu benar, teman-teman. Tapi kita diminta untuk mencari mana yang paling tepat. Nah, kalau di sini kan yang benar PPK betul, ya, PA betul, KPA juga betul. Tapi yang paling tepat di antara ketiga tentu saja adalah PA. Ya, karena PA ini yang paling tinggi kan gitu. Jadi di tahap Persiapan mungkin, Bu. Oh, sorry, di tahap persiapan. Mantap, Mas Rosa. Ini saya coba tadi. Ternyata luar biasa ini, teman-teman. Ini saya tunggu tadi feedbacknya. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah di tahap persiapan. Betul sekali, Mas Rosak. Mantap. Berarti ini menjawab betul semua. Nah, jadi ingat kata kuncinya di tahap persiapan. Maka jawabannya adalah PPK. Kalau di tahap perencanaan, seperti yang saya sebutkan tadi, berarti ketiganya betul, ya. Karena di tahap perencanaan, itu PPK, ya. Bisa melakukan konsolidasi. Itu. Jadi si PPK yang menyusun perencanaan. Dia bisa melakukan konsolidasi situ. Tapi pada akhirnya akan dikonsolidasi oleh PA ketika ya di satu instansi terdiri dari beberapa PPK. Sehingga PPK yang A ya di bidang yang A itu tidak bisa mengkonsolidasi paket-paket pengadaannya dengan PPK yang ada di bidang satunya gitu. Nah, ini kan butuh PA di atasnya. Jadi ingat kata kunci betul sekali Mas Rozak, mantap nih. Kemudian lanjut lagi. Uraian spesifikasi mutu ya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan gedung asrama haji. Nah, jadi konstruksi ini. Kalau konstruksi ini yang mana mutunya? Nah, yang mana kira-kira mutunya kalau konstruksi? Yang C, kok konstruksi C? Yang mana yang salah ini? Konstruksi C? Nah, ini cenderung menjawab dari kunci jawaban nih. Kita identifikasi dulu jenis pengadaannya. Jenis pengadaannya apa? Konstruksi? Jenis pengadaannya apa nih? Nah, jasa konsultansi, betul sekali. Jadi jasa konsultansi ya. Nah, walaupun pembangunan gedung, teman-teman, tapi lihat sini ada kata perencanaan. Nah, betul Mbak Adil. Jadi ada kata perencanaan, berarti itu jasa konsultansi. Maka mutu dari jasa konsultansi itu ya dideskripsikan melalui kualifikasi tenaga ahli. Karena jasa konsultansi itu kan ada tenaga ahlinya. Berarti jawabannya ini adalah yang C. Oke, mantap ya. Kemudian lanjut lagi, yang nomor 4. Nah, ini mulai kan tim pelaksana. Tim pelaksana swakelola Universitas A ya telah melaporkan hasilnya gitu untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Kalau saya, teman-teman, cara saya ya kalau soalnya agak panjang seperti ini, sebenarnya dari yang di atas tadi itu sudah bisa kita lakukan cara ini sebenarnya. Kalau saya mengerjakan soal, saya selalu membaca pertanyaannya terlebih dahulu supaya lebih cepat gitu. Nah, jadi kalau kita baca ini ya, pihak yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kita kan langsung tahu kan siapa yang melakukan pemeriksaan itu. Kalau keterangan di atas, ya keterangan di atas ini hanya kata keterangan gitu. Ketika kita bingung dengan pertanyaannya, ya kalimat pertanyaan, baru kita baca di atas. Tapi seringkali teman-teman, ketika kita baca kalimat tanyanya, biasanya di situ kita sudah menemukan jawabannya, teman-teman. Sehingga kita bisa menghemat waktu di situ. Nah, jadi cara seperti ini sebenarnya sangat bagus sekali ya untuk supaya kita bisa dengan cepat menjawab. Tapi ini sebenarnya perlu skill di sini, teman-teman. Jadi kalau belum terbiasa, mungkin bisa latihan dulu, jangan dulu dilakukan ya karena butuh skill kan, perlu pengulangan ini supaya teman-teman bisa memahami ini. Nah, tapi kalau sudah sering mengerjakan soal ujian ya tryout, sudah sering latihan, kemudian kemarin juga diskusinya sudah bagus kan, saya sudah tandai ini orang-orangnya ini yang akan lulus ini, yang pasti lulus gitu ya, insya Allah. Kelihatan itu. Nah, jadi bisa langsung melakukan cara seperti yang saya kasih
triknya tadi itu. Yaitu langsung baca kalimatannya. Pihak yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Nah, ini kan jelas kan kata kuncinya adalah pemeriksaan. Berarti jawabannya adalah tim pengawas gitu. Kemudian berikutnya, bentuk resiko tahap pengendalian. Nah, ini ada soal resiko ini. Tahap pengendalian kontrak. Nah, kalau bingung teman-teman, ya kita bisa menganalisa satu persatu ABCD-nya. Kita mulai dari A. Bentuk resiko tahapan pengendalian kontrak. Yang A, pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan. Pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan. Ini gimana nih? Apakah ini jawabannya, teman-teman? Harusnya tidak sesuai ketentuan. Nah, oke, mantap. Kemudian yang B, pemberian kesempatan karena penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, itu adalah resiko. Ya, resiko. Diberikan kesempatan. Gitu. Masuk ini, pemberian kesempatan karena penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, ini memang merupakan resiko. Tapi ya, ini sebenarnya tidak perlu kita mitigasi risiko. Jadi tujuan dari mitigasi risiko, teman-teman, supaya ini bentuk mitigasi risikonya kita tuangkan ya dalam klausul kontrak. Tapi kalau pemberian kesempatan itu jangan kita tuangkan ke klausul kontrak. Karena kalau kita sudah tuangkan, berarti si PPK ini sudah ditahu akan memberikan kesempatan gitu. Kalau si penyedia tidak mampu, sehingga si penyedia ini akan ele-elean ketika bekerja ya. Dia pikir, nanti juga diberikan kesempatan gitu. Jadi jangan sebutkan ini ya, resiko ini di dalam klausul kontrak. Sehingga kurang tepat. Yang C, adendum kontrak. Nah, ini ada 2 adendum kontrak. Adendum kontrak paling banyak 10% dari kontrak awal. Karena terdapat perbedaan di lapangan. Apakah ini bentuk resiko? Sesuai ya, betul. Jadi ini sesuai. Ketika terjadi adendum kontrak ya, perubahan ruang lingkup pekerjaan, maka kita bisa memberikan penambahan volume penambahan nilai kontrak, tapi maksimalnya 10%. Dan ini teman-teman bisa tuangkan di klausul kontrak. Bunyikan itu apabila terjadi perubahan perbedaan kondisi lapangan ya atau perubahan ruang lingkup dapat diberikan adendum kontrak paling banyak paling besar 10% dari nilai kontrak awal. Tapi teman-teman pastikan dulu bahwa anggarannya tersedia. Karena ada larangan berkontrak ya. Di Perpres 16 2018 pasal 52 ayat 2 itu. PPK dilarang berkontrak apabila belum tersedia anggaran gitu. Jadi PPK-nya ketika menyusun rancangan kontrak harus pastikan dulu ada atau tidak ini tambahannya yang 10% gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya ketika menyusun HPS kan sudah ditahu. Misalnya pagunya 200 juta, HPS-nya 180 juta gitu. Jadi PPK bisa melihat dari pagu dengan HPS ini masih ada sisa kan? 22 juta. Berarti dimungkinkan untuk melakukan perubahan kontrak apabila terjadi perbedaan kondisi di lapangan. Dan itu Anda bunyikan di dalam klausul kontrak gitu. Jadi jawabannya yang ini adalah yang C. Kemudian yang 6. Yang 6 yang termasuk dalam sumber daya pendukung ekosistem. Nah, cukup sampai situ bacanya teman-teman. Kemarin kan SDM PBJ itu ada 3 kan. Yang pertama itu adalah SDM apa ya? Yang pertama pengelola fungsi ya. Pengelola fungsi PBJ itu ada pengelola pengadaan, kemudian ada personil lainnya ya. Kemudian ada yang kedua dan yang ketiga itu adalah sumber daya pendukung ekosistem. Itu ada banyak ya pilihannya. Ini adalah soal-soal pemahaman teman-teman. Dan salah satunya adalah pemberi keterangan ahli. Oke, mantap semua yang menjawab. Lanjut lagi untuk nomor 7. Pelaksanaan tender menggunakan SPSE. Jadi ingat ya kita bacanya singkat-singkat teman-teman. Pelaksanaan tender menggunakan SPSE yang berisikan informasi terkait ketentuan gitu. Tender serta dapat diakses oleh pelaku usaha. Dapat diakses. Hal ini sesuai dengan prinsip yang mana ini? Yang B ya, transparan.
Transparan ini apa? Dapat diketahui ya. Berarti dapat diakses ya, dapat diketahui. Oke. Transparan ya. Ini. Kemudian yang nomor 8, teman-teman. Pokja pemilihan melakukan review dokumen persiapan dan ditemukan bahwa barang yang dibutuhkan itu ya berdasarkan spesifikasi yang telah disusun sudah tidak diproduksi di pasaran. Nah, maka apa yang akan dilakukan oleh Pokja pemilihan? Apakah kita laporkan ke PA-KPA? Atau kita perintahkan PPK untuk melakukan perubahan? Hei Pokja, siapa kalian mau memerintah si PPK ini? Ya, tidak bisa seperti itu. Atau akan mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan. Atau bahkan mungkin mengubah spesifikasi produk tanpa persetujuan PPK. Nah, ini yang saya sebutkan di awal, teman-teman. Ketika kita baca soal seperti ini, langsung jawab pakai logika gitu. Apakah masuk akal kita mengubah spesifikasi produk tanpa persetujuan PPK? Yang namanya spesifikasi ini adalah produknya PPK, teman-teman. Sehingga yang rubah harus si PPK gitu. Jadi kita hanya bisa mengusulkan ya kepada PPK gitu. Jadi jawab berdasarkan logika. Ini kalau cari di modul sepertinya tidak ketemu jawabannya. Karena ini soal-soal identifikasi. Lanjut, nomor 9. PPK pada Kementerian X melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa tahun 2024. Berikut ini yang bukan aspek ya yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi. Jadi kalau ada soal yang bukan ya, berarti teman-teman cari dulu yang sesuai supaya tidak bingung. Karena seringkali mengecoh ini bukan ini kadang-kadang kita salah menjawab. Jadi cari dulu yang sesuai. Ya, jadi yang sesuai berarti yang masuk dalam aspek identifikasi kebutuhan barang. Nah, yang pertama, apa? Jadwal kebutuhan masuk atau tidak? Ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, kita tanya kepada si di OPD kita, rekan kita, butuh apa? Butuh laptop. Oh, laptopnya mau dipakai buat apa? Gitu. Mau dipakai buat install aplikasi. Kapan dibutuhkan? Nah, kapan dibutuhkan? Berarti jadwalnya kan, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, TKDN-nya. Nah, TKDN-nya kita butuh atau tidak? Kita butuh ya, kita cek TKDN-nya ini karena kita harus mengutamakan produk-produk dalam negeri. Kemudian jumlah produsen ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, jumlah produsen ini masuk atau tidak? Kita perlu cari tahu ya jumlah produsennya. Nah, kemudian layanan purna jual. Nah, kemudian layanan purna jual, teman-teman. Layanan purna jual ini berkaitan dengan ketika kita pelaksanaan kontrak ya. Jadi pelaksanaan kontrak ini kalau untuk barang sudah berkontrak, nanti garansinya seperti apa ya. Nah, itu. Nah, tapi kalau di sini ini masih tahap identifikasi kebutuhan. Sehingga yang kurang tepat, yang mana ini yang nomor 9? Yang D ya? Yang mana nih jawaban? Kalau kunci jawaban kemarin apa nih? Yang ini. Apa kunci jawabannya? Hah? D ya? Oh, kunci jawabannya D ya? Jumlah produsen. Jumlah produsen. Jumlah produsen ya? Oke. Ini jumlah produsen. Berarti di tahap identifikasi kebutuhan untuk layanan purna jual. Oh, sorry teman-teman. Di D ini ada kata dan atau ya. Iya, tenaga ahli. Kan dan atau kan. Berarti dan atau ini jumlah produsen dan tenaga ahli. Sedangkan tenaga ahli ini kan untuk jasa konsultansi kan? Itu. Nah, ini kebutuhan barang gitu ya. Nah, sehingga barang kita cari yang mana ini bisa masuk yang layanan purna jual. Seharusnya layanan purna jual ini ketika pelaksanaan kontrak. Gitu. Tetapi karena berkaitan dengan barang ya berarti harusnya jumlah pelaku usaha. Betul. Gitu. Berarti ini kita sepakati ya yang D. Oke, lanjut lagi teman-teman untuk nomor yang 10. Di sini ditanyakan aktivitas pemeliharaan. Sebuah organisasi pemerintah memerlukan pemeliharaan komputer dan AC ya secara periodik gitu.
Secara periodik kata kuncinya, teman-teman. Baru baca secara periodik, kita langsung bisa identifikasi. Oh, secara periodik berarti tiap tahun ada kegiatan ini. Nah, maka kalau setiap tahun ada atau kegiatan berulang, berarti ini merupakan gambaran dari kegiatan yang mana? Ya, apakah pengadaan langsung? Ini yang ditanyakan bukan metode pemilihan, teman-teman. Sehingga jawabannya bukan pengadaan langsung ya. Nah, jawabannya adalah rutin. Gitu. Karena ini secara berkesinambungan. Tiap tahun ada kalau pemeliharaan komputer. Kemudian lanjut nomor 11. Manakah pernyataan yang merupakan risiko dalam tahapan pemilihan? Nah, ini bisa saja keluarin pada saat ujian, teman-teman. Risiko dalam tahapan pemilihan penyedia. Kesalahan dalam merumuskan isi kontrak ini ada di tahapan mana? Yang A? Ada di tahapan mana? Perumusan kontrak. Tahapan persiapan ya, persiapan pengadaan. Kemudian yang B. Yang B, barang jasa tidak sesuai kebutuhan. Nah, barang jasa tidak sesuai kebutuhan ini di tahap mana nih? Identifikasi. Oke. Ya, bisa identifikasi atau bisa di pelaksanaan ya. Nah, di perencanaan boleh. Kemudian yang C. Penetapan cara pengadaan tidak tepat. Itu ada di tahap mana tuh? Perencanaan. Oke. Kemudian teman-teman untuk hasil negosiasi tidak optimal. Nah, ini hasil negosiasi. Negosiasi ini di tahapan mana nih? Di tahapan pemilihan penyedia. Nah, berarti jawabannya yang D. Jadi kita cari ya tahapannya ada di mana. Kemudian yang nomor 12. Dalam pelaksanaan kontrak, ya, pengadaan barang jasa pemerintah antara PPK dengan penyedia, ternyata terjadi sengketa atas mutu hasil pekerjaan. Mutu ini ada di tahapan mana, teman-teman? Ada di tahap pelaksanaan kontrak kan? Ini kalau mutu gitu. Di sengketa, kalau sengketa ini sebenarnya sudah identik dengan kontrak. Maka kalau kontrak, ya sengketa kontrak itu wilayah hukum perdata. Oke, perdata ya. Kemudian untuk nomor 13. Dinas Kebudayaan melaksanakan swakelola buku profil budaya. Nah, soal-soal seperti ini nih, soal-soal ujian nih, teman-teman. Jadi yang swakelola tadi, teman-teman, kurang lebih gambaran soalnya seperti ini. Ya, ada kasus di situ. Jadi teman-teman harus identifikasi dulu ini swakelolanya tipe berapa. Ya, seperti itu. Nah, jadi Dinas Kebudayaan akan lakukan swakelola dengan Universitas Negeri A. Selanjutnya Rektor Universitas Negeri A akan menetapkan LPPM ya sebagai pelaksana swakelola. Nah, maka penetapan anggota tim pelaksana, ya, tim pelaksana yang dari LPPM kan. Nah, berarti penetapan tim pelaksana siapa yang lakukan? Yang ketua LPPM ya. Dia akan menetapkan siapa yang menjadi tim pelaksana tersebut. Kemudian lanjut, para pihak dalam kontrak. Nah, ini mudah sekali ya. Ini harus dijawab cepat kalau soal-soal seperti ini. Siapa? PPK dan penyedia ya. Nah, ini nomor 14. Harus cepat ini. Ini soal-soal bonus sebenarnya yang mudah-mudah seperti ini. Jangan ada soal seperti tadi masih cari di modul ya. Jadi teman-teman, ketika kita ujian kemudian kita dari awal sudah open book, nanti teman-teman itu akan ketergantungan ke buku gitu. Akhirnya ketika ketemu soal yang mudah gini teman-teman jadi ragu. Ya mau jawab tapi ragu. Ah, jangan sampai salah. Lihat dulu di buku. Nah, ini yang menyebabkan kita kehabisan waktu pada saat ujian, teman-teman. Jadi dari awal karena ini soal-soal identifikasi, dari awal teman-teman upayakanlah menjawab tanpa open book terlebih dahulu. Jawab berdasarkan logika. Tentu saja untuk menjawab secara berdasarkan logika harus dulu tuntas baca modulnya ya. Harus ikut Zoom atau minimal nonton rekaman teman-teman. Baru Anda bisa menjawab karena Anda sudah menguasai materinya, kan seperti itu. Kemudian nomor 15. Jadwal pelaksanaan tender seleksi diumumkan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pelaku usaha yang berminat. Gitu. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengadaan yang mana? Yang transparan ya. Oke.
yang transparan. Kalau yang SPSE tadi tuh saya curiga terbuka tuh. Nanti kita balik ke soal itu bentar. Yang nomor 16, pelaku PBJ yang berwenang untuk sanggah banding. Ini soal bonus ini. Keterlaluan nih kalau tidak tahu jawabannya. Apa jawabannya? KPA, sanggah banding ya. Nah, jangan lupa teman-teman. Sanggah banding itu KPA. Ini mudah sekali. Nomor 17, DLH melakukan pembelian bibit mahoni 160 juta melalui katalog elektronik. Nah, pelaku pengadaannya siapa? 160 juta. Itu pelaku pengadaannya hanya ada dua ya, hanya PPK dan juga PP. Kalau anggarannya 160 juta untuk pengadaan barang, berarti jawabannya adalah pejabat pengadaan. Lanjut nomor 18. Nomor 18, teman-teman. Dalam proses evaluasi penawaran, Pokmil menemukan salah satu peserta ternyata menyampaikan dokumen palsu. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi sanksinya apa kalau dokumennya palsu? Nah, apakah dicairkan jaminan pelaksanaan? Nah, ini masih di tahap pemilihan ya, belum ada jaminan pelaksanaan. Apakah disanksi blacklist 1 tahun? Nah, kalau dokumen palsu itu blacklistnya berapa tahun, teman-teman? Masih ingat? Blacklist berapa tahun? 2 tahun. Nah, 2 tahun, mantap. Berarti yang B itu salah. Dikenakan denda keterlambatan di tahap kontrak kan? Digugurkan dalam pemilihan. Karena dokumen palsu itu akan di blacklist, ya, digugurkan dulu dalam pemilihan, kemudian akan di blacklist 2 tahun. Ini kemarin yang sempat Mas Arief tanyakan. Kalau hanya salah satu, Bu, mana yang dijawab? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah digugurkan di sini. Kemudian nomor 19, ini masih soal-soal mudah ini. Jadi diawalin soal-soal mudah, teman-teman. Makanya kalau menjawab itu jangan dari nomor 1. Ini nanti di akhir dijawab, ya. Tapi bisa juga teman-teman 10 nomor terakhir kemudian mulai dari nomor 1. Karena nomor 1 itu cenderung mudah soalnya. Nomor 19, pengadaan 4 ring kertas 43.000. Nah, 43.000 ini bentuk kontraknya apa coba? Bukti pembelian. Oke, harus jawab cepat ya. Ini mudah sekali. Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan review spektek. Nah, kalau kita review spektek, apa yang akan kita review? Apakah pemberian uang muka? Uang muka ini ada di pelaksanaan kontrak kan? Apakah denda keterlambatan? Ini juga dikontrak. Penyesuaian harga juga dikontrak. Maka di spektek itu ada TKDN, teman-teman. Oke, mantap ya. Kita belajar jawab cepat sini ya. Ayo, mulai latihan jawab cepat sekarang. PPK membentuk tim pengelola kontrak. Ya. Nah, yang ditanyakan siapa tim yang untuk mengecek atau memastikan kelengkapan administrasi. Mantap nih, tim pendukung ya. Oke, jawab cepat lagi. Prinsip pengadaan yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan apa? Efisien dan juga efektif ya. Kemudian nomor 23. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka apa yang akan dilakukan? Ini soal identifikasi. Sehingga kita perlu membedah ya setiap opsi jawaban. Apakah A, PPK melaporkan kepada PA bahwa hasil pekerjaan yang diserah terimakan tidak sesuai yang tercantum dalam kontrak. Jadi PPK serah terima dulu, nanti dilaporkan kepada PA. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang B, PPK memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan sebelum melakukan serah terima. Nah, ini langsung ketemu jawabannya ya. Nah, ini jawabannya adalah B. Kemudian lanjut, nomor 24. Pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola dengan mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahapan persiapan. Ya, nah ini aspek pengawasan apa nih? Kalau berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan. Kan tim pengawas ini ada 3 yang diawasi. Administrasi, teknis, dan juga keuangan, teman-teman. Sehingga kalau berkaitan dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, ya, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, ya, tahap pengawasan, berarti ini masuk dalam aspek pengawasan administrasi. Karena kalau yang diawasi fisiknya atau teknisnya, itu hanya menyebut tahap pelaksanaan. Kemudian, nomor 25. Dinas Pertanian melaksanakan swakelola naskah akademik, ya. Jika dalam pelaksanaannya ternyata terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan kontrak, maka akan dilakukan perubahan kontrak.
Perubahan kontrak dilakukan antara PPK dengan siapa? Ini soal kelola tipe berapa nih? Penyusunan naskah akademis, ya, naskah akademik. Ini Dinas Pertanian melaksanakan soal kelola penyusunan naskah akademik, ya, dengan Universitas Negeri A. Berarti ini soal kelola tipe berapa nih, teman-teman? 2. Kedua, oke. Maka tipe 2, siapa yang berkontrak dengan PPK? Adalah ketua tim pelaksana, ya. Laksana. Nah, maka ketika akan dilakukan perubahan kontrak, berarti perubahan kontraknya antara PPK dengan ketua tim pelaksana. Oke, mantap semua ini. Lanjut nomor 26. UKPBJ merupakan unit struktural. Nah, teman-teman, untuk soal yang seperti ini, ya, ini soal identifikasi itu ada banyak bentuknya, teman-teman. Salah satunya yang bentuk seperti ini. Kalau saya menyebutnya ini soal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 2, 3. Ya, soal 1, 2, 3. Jadi kalau ada narasi 1, 2, 3 seperti ini, itu saya menyebutnya sebagai soal 1, 2, 3. Nah, untuk soal 1, 2, 3, soal bentuknya seperti ini, jangan baca dari narasinya dulu, tapi baca dari kalimat tanya. Karena kalau kita baca narasi, ya, kita baca UKPBJ merupakan unit struktural bla 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 bla, kemudian satu bla 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 gitu. Dan ketika kita baca lagi pertanyaan, kita akan cenderung untuk mengulang narasi itu. Jadi triknya, teman-teman, kita harus baca cepat kan? Jadi triknya adalah kita baca dulu kalimat tanyanya. Tugas dan fungsi UKPBJ. Maka kita langsung tahu, ketemu jawabannya, ya. Kita lihat dulu yang angka 1, pengelolaan pengadaan barang jasa. Betul atau tidak? Betul ya. Berarti karena angka 1-nya betul, berarti yang B dan C itu kita buang, teman-teman. Yang tersisa hanya A dan juga D. Sehingga teman-teman akan melihat ini, mana yang betul antara A dan juga D. Gitu. Nah, tapi ingat, ya, yang ditanyakan di sini, tugas dan fungsi UKPBJ pada pernyataan di atas yang dapat digabung. Gitu. Nah, sehingga untuk yang A, ya, yang 1 ini, pengelola pengadaan, dan juga yang angka 4 itu tidak bisa digabung. Nah, sehingga jawabannya kalau yang ada angka 1, itu yang kita buang, ya. Sebaliknya, teman-teman. Karena pengelolaan pengadaan yang angka 1 ini tidak bisa digabung. Berarti kita buang. Yang A dan yang D itu yang kita buang. Yang tersisa hanya yang B dan juga yang C. Nah, kita lihat yang B. Ada angka 2. Angka 2 pengelolaan LPC. Pengelolaan LPC itu tidak bisa digabung. Jadi kita buang yang ada angka 2. Maka yang tersisa adalah opsi C. Opsi C jawabannya, teman-teman. Jadi seperti itu ya kalau soal yang 1, 2, 3. Ini sering apa ya? Karakteristik soal ujian ya, seperti ini, teman-teman. Akan banyak ketemu soal yang 1, 2, 3 seperti ini. Dan triknya adalah baca dulu kalimat tanyanya. Baru teman-teman identifikasi yang mana yang paling tepat. Kemudian yang nomor 27. Strategi pemaketan pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA yang tersebar di beberapa kabupaten. Anggarannya 17 miliar. Jadi rehab ruang kelas ini pekerjaan konstruksi kan? Batasan pemaketan 15 miliar untuk UMKK. Maka ketika kita melakukan pemaketan, yang 17 miliar ini harus kita pecah. Bagaimana cara memecahnya? Nah, lihat tadi kata kuncinya, ini tersebar di beberapa kabupaten. Nah, berarti kita akan pecah sesuai kabupaten, kan? Nah, lihat. Yang A ini penggabungan, berarti kita buang. Gitu. Yang tersisa ini yang pemecahan hanya yang ini, B sampai D. Kita lihat yang B, dilakukan pemecahan untuk menjadi pengadaan langsung. Kan tidak boleh. Ketentuan pemaketan itu tidak boleh, ya, dilarang memecah paket untuk menghindari tender. Berarti yang B ini salah. Yang C, dilakukan pemecahan paket sesuai dengan lokasi, ya, pekerjaan. Nah, ini betul, ya, karena ini tersebar di beberapa kabupaten. Yang D, dilakukan pemecahan menjadi 2 paket untuk memberikan kesempatan kepada UMKK. Betul. Ketika dipecah 17 miliar jadi 2 paket, ya, 2 paket ini, tapi 2 paketnya ini, siapa tahu yang 1 paketnya 16 miliar, 1 paketnya 1 miliar. Ya, jadi tetap sama kan? Nah, tapi di sini sudah diberikan kata kunci, ya. Ini dibagi 2 paket untuk memberikan kesempatan kepada UMKK. Berarti 2 paketnya, 1 paketnya 15 miliar, ya. Berarti untuk UMKK kan? 1 paketnya 2 miliar, berarti untuk UMKK betul itu, teman-teman. Tapi di sini yang menyebutkan tersebar di beberapa kabupaten. Nah, sehingga kalau kita gabung seperti itu tidak efektif. Maka yang paling efektif atau yang paling tepat adalah opsi C, teman-teman.
Kemudian lanjut yang nomor 28. Pokmil melakukan pengadaan jasa AMDAL, ya. Maka metode evaluasi penawaran yang tepat adalah yang mana? Nah, ini jasa konsultansi nih, teman-teman. Yang mana kira-kira kalau yang AMDAL? Jadi kalau jasa, ini yang apa yang A ini? Prakualifikasi ambang batas ya, biaya selama umur ekonomis. Gitu. Jadi kalau ini teman-teman, kita identifikasi dulu jenis pengadaannya. Ini kan jasa konsultansi. Jasa konsultansi itu metode evaluasi penawarannya ada 4, teman-teman. Ada kualitas dan biaya, ada kualitas, ada pagu anggaran, dan biaya terendah. Jadi di antara itu, ya, ini prakualifikasi ini metode kualifikasi gitu. Sistem nilai ini yang barang konstruksi jasa lainnya kita buang ya, sehingga jawabannya ini langsung ketemu yang kualitas dan biaya. Lanjut untuk soal SCM. Salah satu tahapan perencanaan ya adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut menggambarkan aktivitas pada segmen yang mana nih kalau identifikasi kebutuhan? Tentu saja segmen yang pertama kan, yang paling awal, itu ya, di hulu. Yang nomor 30. Kapan PPK dapat melakukan penilaian kinerja penyedia? Nah, kapan tuh? Kapan kita lakukan? Setelah serah terima hasil pekerjaan. Oke. Ini soal-soal mudah ya, soal pemahaman. Nomor 31. Tidak saling mempengaruhi. Ini etika ya. Nah, yang ditanyakan sini, berikut adalah penerapan yang sesuai dengan etika tersebut. Tidak saling mempengaruhi. Gitu. Tidak saling mempengaruhi. Yang mana kira-kira? Apakah yang A, Pokmil menerima uang? Nah, ini kan, makanya saya bilang jawab pakai logika, teman-teman. Kalau Pokmil menerima uang, sudah pasti itu tidak sesuai dengan etika. Jadi itu salah ya, kita buang. Yang B, PPK dalam menyusun spektek tidak mengarah pada penyedia tertentu gitu. Kecuali untuk pengadaan yang menyebut merek. Nah, ini boleh ya, kita simpan dulu jawaban ini. Kita lihat dulu yang C. PPK memberikan rincian HPS. Nah, tidak boleh rincian bersifat rahasia. Jadi salah ya. Yang A, PAKPA melakukan intervensi. Nah, makanya saya bilang jawab pakai logika. Ini soal-soalnya kadang-kadang ABCD-nya tidak masuk akal gitu ya. Sehingga kita akan dengan mudah menemukan jawabannya. Yang nomor 32. Berikut ini paket jasa konsultansi yang dialokasikan untuk usaha kecil. Nah, yang mana nih? Jasa konsultansi yang pemaketannya untuk usaha kecil. Jadi untuk usaha kecil, kalau jasa konsultansi konstruksi, itu yang diatur ya teman-teman, untuk jasa konsultansi konstruksi, diatur pemaketannya, itu batasannya sampai dengan 1 miliar. Jadi cara teman-teman untuk menjawab ya, cari di antara ABCD ini mana yang merupakan jasa konsultansi konstruksi. Kalau yang A, penyusunan pedoman rekonsiliasi laporan keuangan, itu kan non-konstruksi, jadi kita buang. Yang B, pelaksanaan survei dan penilaian indeks efektivitas kinerja, kita buang, itu non-konstruksi. Yang C, pengawasan pembangunan. Nah, ini teman-teman jawabannya. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 33, tim pengelola kontrak yang membantu PPK untuk menyusun perencanaan. Nah, ini sudah kita baca, langsung kita tahu kan siapa tuh. Tim pengelola kontrak kan hanya ada 3. Tim teknis, tenaga ahli, ya, tim ahli, ataupun tim pendukung. Kalau tim teknis, ini tugasnya membantu menyusun perencanaan, membantu menyusun dan menetapkan spektek, gitu ya. Kalau tim ahli berarti memberikan pendampingan, memberikan saran. Kalau tim pendukung berkaitan dengan administrasi keuangan, maka jawabannya adalah tim teknis. Nomor 34, pada tahapan perencanaan PBJ melalui swakelola, bahan data yang dibutuhkan apa? Nah, ini tahap perencanaan. Tadi sudah saya ulang-ulang ketika kita belajar swakelola, teman-teman. Di tahap perencanaan yang dilakukan adalah penetapan tipe swakelola, penyusunan spektek, penyusunan RAB, hanya 3 itu yang dilakukan. Yang rencana dan jadwal itu ada di tahap persiapan. Sehingga yang A ini salah, ya kita buang teman-teman. Yang B, data KLPD lain yang memiliki kompetensi sesuai pekerjaan. Ya, nah ini betul, kita simpan ya. Kemudian yang C, SK tim penyelenggara swakelola. Nah, tim penyelenggara ini kan penetapannya di tahap persiapan, bukan di tahap perencanaan, berarti kita buang. Yang D, data hasil penilaian prestasi pekerjaan. Ini kan ada di tahap pelaksanaan. Berarti jawabannya tadi adalah yang B.
Seperti itu teman-teman cara menjawab berdasarkan logika. Tapi jawab berdasarkan logika harus sudah clear dulu di materi. Jadi perbanyak baca itu modul sampai tuntas. Kalau perlu 2-3 kali baca, nonton rekaman ya kelas yang sudah berlangsung, dan jangan lupa teman-teman perbanyak latihan soal. Kalau Anda sudah melakukan langkah-langkah ini, tinggal teman-teman mentalnya saja pada saat ujian ya. Karena banyak yang sudah bagus, tapi pada saat ujian itu blank, panik, buyar semua hilang. Gemetar gitu. Atau mungkin kedinginan. Nah, jadi kalau di sini ada yang tidak tahan dingin, jangan lupa bawa itu, pakai baju yang agak tebal mungkin. Ya. Nah, tapi harus cek dulu bagaimana nanti kondisi ruang ujian. Jangan sudah pakai baju berlapis ya, sudah pakai kaos dalam yang berlapis-lapis, padahal ruangannya panas, nah itu malah lebih buyar ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi ruang ujian kita. Gitu. Kalau perlu survei dulu di mana ruang ujiannya gitu. H-1 itu cek dulu mau ujian di mana nih? Gimana kira-kira kondisi ruangannya. Nah, kemudian nomor 35, strategi pengadaan yang dapat dikembangkan dari kebijakan memberikan kesempatan UMKM ya. Yang pertama mempertimbangkan nilai TKDN itu tidak perlu dipertimbangkan ya. Yang B mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini ada di modul teman-teman. Di penjelasan modul 1 ya. Kemudian nomor 36, institusi yang dapat menjadi pelaksana swaklola tipe 1 tapi juga bisa di tipe 2. Yang mana? Ini jelas ya, perguruan tinggi. Dia tipe 1 bisa dengan Kementerian Pendidikan, tipe 2 juga bisa. Nomor 37, pengadaan pekerjaan konstruksi senilai 1,1 triliun, di mana tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu ya, dan memenuhi syarat dapat dilakukan tender internasional. Dengan syarat yang mana nih? Nah, yang mana nih jawabannya teman-teman yang nomor 37? Ini saya lupa ini. Harus open book. Jadi kalau ada soal gini, open book. Yang mana? Konsorsium. Yang C ya? Ini ada di modul halaman berapa, teman-teman? Modul halaman berapa ini? Yang B. Mas Riki yang B, kenapa yang B? Ada modul juga ini, Bu. Yang B atau yang C? B, Bu, ada di modul. Ah, yang B ya? Bu. Iya. Ada di modul halaman berapa, teman-teman? Pemilihan ini. Ini, ya di pemilihan betul. Untuk tender internasional. Belakang-belakang ini. Halaman berapa? Coba dicari dulu. Kerjasama dalam bentuk konsorsium ya. Nah, kita lihat dulu modulnya. Ini. Kita lihat modulnya supaya teman-teman kasih sticky note. Karena 60, Bu, halaman 60. halaman 60. Nah, makasih Mas, ini sudah di notis ini halaman 60. Kita lihat modul pemilihan. Teman-teman jangan lupa ya, tender internasional ada di rangkuman juga ada nih. Kalau teman-teman modul ya, ini halaman 60, ini wajib dikasih sticky notes ini ya. Nah, ini kan ini sudah ada. Yang pertama, ketentuannya untuk tender internasional, kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium. Jadi tetap harus kerjasama ya. Nah, kita lihat tadi nih opsinya. Kerjasama usaha dalam bentuk konsorsium. Ini di mana tidak ada. Nah, tapi ini konsorsium dengan siapa ya? Ini belum jelas. Kita simpan dulu opsi ini. Kemudian yang kedua, diumumkan dalam situs web. Coba kita lihat. Diumumkan ini tidak ada. Kemudian yang ketiga, dokumen pemilihan ya ditulis dalam 2 bahasa. Nah, berarti menggunakan 2 bahasa di sini. Kalau yang di sini menggunakan bahasa Inggris. Nah, berarti salah ya yang D. Kemudian berikutnya pembayaran kontrak dapat menggunakan rupiah ya atau sesuai ketentuan. Pembayaran kontrak menggunakan mata uang. Nah, di sini menggunakan dapat menggunakan rupiah atau ketentuan sesuai ketentuan. Kalau sini langsung menyebutkan bahwa menggunakan mata uang itu. Berarti keliru ya. Maka jawaban yang paling tepat yang ini adalah yang ini, yang B. Karena yang C itu tidak ada disebutkan ya. Ini.
Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu. Oke, nomor 38. Pihak yang dapat melakukan pengawasan atau pengendalian kontrak bersama-sama dengan PPK itu siapa, teman-teman? Yang bisa melakukan pengawasan bersama-sama dengan PPK. Hah? Apip? Apip melakukan pengawasan? Apip atau siapa? Mbak Vina kenapa jawab C? Kenapa nih teman-teman pada jawab yang C? Kenapa kira-kira jawabannya C? Kalau Pogja kan tidak mungkin, Bu ya. Mm-mm. Ya pengadaan juga, Apip juga kayaknya tidak cuma pemeriksaan. Mm. Kalau dia ketiganya sih kan langsung yang mengerjakan di lapangan juga, jadi dia bisa sama yang verifikasi. Kurang tepat. Ada lagi yang ingin melengkapi? Udah betul, tapi mungkin ada yang mau melengkapi. Gimana? Mas Arif nih, selaku Apip. Gimana Mas Arif? Kalau Apip, gimana tuh? Karena mungkin di pengendalian kontrak ini, Bu. Hah? Kalau masih di tahap pengendalian kontrak kayaknya bukan Apip, Bu. Betul. Kalau di tahap pelaksanaan kontrak itu bukan Apip ya. Jadi Apip ada probity, tapi dia hanya mendampingi ya, bukan dia ikut serta melakukan pengawasan ya, seperti itu betul. Nah, lalu kenapa jawabannya yang C? Pihak ketiga yang independen itu maksudnya seperti apa sih? Yang C ini. Pihak ketiga yang independen. Jadi pihak ketiga yang independen ini teman-teman maksudnya konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas kan kita bisa meminta mereka ya. Oh, ada di modul ya? Nah, ada di modul tuh pihak ketiga independen. Konsultan pengawas itu bisa mendampingi PPK dalam melakukan pengawasan atau pengendalian kontrak. Selain itu, ada juga kalau di APBD kan ada PPTK. Biasanya kita minta ya mendampingi PPK gitu. Atau mungkin tim teknis, nah itu bisa mendampingi PPK dalam melakukan pengawasan. Kemudian nomor 39, PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa tahun 2024. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan identifikasi kebutuhan yang A, prioritas kebutuhan barang jasa yang telah dimiliki. Kita prioritaskan barang jasa yang telah dimiliki. Kemudian yang B, pemanfaatan hasil penelitian. Nah, ini kan yang apa ya, kebijakan ya. Kemudian yang C, ini konsolidasi dan jumlah pelaku usaha. Nah, ini masih tahap identifikasi kebutuhan ya. Kemudian yang D, penggunaan PDN dan SNI. Yang mana ini yang paling tepat? Yang A ya. Jadi ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, nanti kita akan memilih ya, mana kebutuhan yang prioritas gitu. Dan kemudian kita akan mengecek juga ya, apa ada barang jasa yang telah dimiliki gitu. Misalnya laptop kita lihat apakah di kantor kita ada laptop sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada ngapain beli baru kan? Seperti itu. Nah, nomor 40. Dalam pembangunan RSU perlu memperhatikan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh RSU agar tidak mencemari lingkungan. Nah, ini mudah sekali ya. Tujuan pengadaan yang mana? Nah, yang meningkatkan pengadaan berkelanjutan ya. Kelanjutan itu ada 3 aspek. Aspek apa? Yang pertama, Sosial ekonomi, sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. lingkungan hidup. Nah, itu. Jadi ini masuk di lingkungan hidup. Oke. Lingkungan, sorry, lingkungan. Salah satu kebijakan PBJP yaitu memberikan kesempatan kepada UMKK. Penerapan kebijakan itu dengan cara apa? Apakah yang A, menghindari mencegah pemborosan keuangan negara, itu merupakan etika ya, bukan kebijakan. Yang B, paket pengadaan barang ya. Ini batasannya 15 miliar. Nah, ini ya masuk di UMKK. Sedangkan yang C tidak saling mempengaruhi itu etika. Kalau yang D mengumumkan RUP tepat waktu itu bukan kebijakan ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 42, dalam menerapkan kebijakan pemberian kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah, yang mana caranya? Penerapan kebijakan pemberian kesempatan UMKM. Yang A, usaha non kecil melakukan kerjasama dengan usaha kecil ya dalam berbagai bentuk. Ini kita simpan. Yang B, usaha kecil dilarang mengikuti paket non kecil. Nah, tidak seperti itu ya. Yang C, pengadaan pekerjaan konstruksi nilai pagu 15 miliar diperuntukkan untuk UMKK. Nah, ini betul ya. Nah,
Alokasi anggaran belanja paling sedikit 30%, harusnya 40%. Jadi kalau dibandingkan A, usaha non kecil melakukan kerjasama, yang paling tepat adalah yang ini, yang C. Lanjut nomor Kunci 4. salah ini. Hah? Di kuncinya salah, Bu. Kuncinya apa? Masa? Saya jawab C tapi salah. Gitu ya? Menerapkan kebijakan. Kalau gitu kita lihat dulu di modul. Ya, ini ada di modul 1, teman-teman. Modul pengantar. Modul pengantar untuk kebijakan. Ini apa ya? Tujuan dan kebijakan. Kebijakan halaman berapa ini? Dalam menerapkan kebijakan pemberian kesempatan. Nah ini. Memberikan kesempatan kepada UMKK. Yang pertama, dalam menyusun spektek harus 40. Tadi kan 30 kan, berarti salah. Yang kedua, paket pengadaan ya sampai dengan 15 miliar diperuntukkan untuk UMKK, kecuali menuntut kemampuan teknis. Kita lihat tadi, pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu diperuntukkan untuk UMKK. Nah, ini kurang lengkap sih ya, kecuali yang menuntut kemampuan teknis. Tapi kita simpan dulu. Kemudian yang berikutnya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi ini tidak sesuai. Yang ini penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerjasama dengan usaha kecil dan atau koperasi dalam bentuk ini. Nah, kita lihat ini sesuai ya. Nah, berarti ini jawabannya. Kenapa bukan yang C? Yang C ini betul teman-teman. Tapi kita cari yang tepat. Kenapa yang A lebih tepat? Karena yang A tadi ada kan di modul. Sedangkan yang C tadi ini kurang lengkap kan? Di sini UMKK, tapi di modul dituliskan bahwa ini tadi teman-teman. UMKK, tapi ada sini sambungannya kan? Kecuali pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis gitu. Nah, di sini tidak lengkap. Ya. Berarti kalau tidak lengkap, semua ini paket-paket pekerjaan sampai 15M ini untuk usaha kecil. Padahal ada paket-paket yang tidak bisa dikerjakan oleh usaha kecil karena menuntut kemampuan teknis. Nah, sehingga yang paling tepat ini adalah A. Di rangkuman ada, betul sekali. Di rangkuman itu ada, teman-teman. Jadi rangkuman itu sudah lengkap sekali, ya. Sehingga kalau di rangkuman, ini saya bantu teman-teman bukakan ya di sini, supaya nanti bisa lebih cepat menjawab ya. Rangkuman pengantar, itu ada kebijakan, untuk kebijakan ini ya. Nah, yang mana Mbak Adel? Halaman berapa nih di rangkuman? Di sini ya. Oh, tidak ada pengecualian. Oke, oke. Nah, berarti pakai yang modul aja ya. Kita sepakati yang modul. Makanya teman-teman, untuk ujian ya, jangan lupa walaupun rangkuman sudah lengkap, tetap bawa modul. Karena halaman 1 pojok kiri. Karena di modul itu lengkap sekali. Halaman 1 pojok kiri. Ini ya. Nah, tapi kurang lengkap ini. Nomor 3. Pelaksanaan e-purchasing 500 juta. Nah, ini mudah sekali. PPK ya. Nomor 44. Ketika terjadi deviasi. Nah, deviasi ini berarti ada kontrak kritis kan? Kemarin kita pelajari di materi kontrak. Jadi ketika terjadi deviasi, di PPK ini punya kewenangan, punya peran, punya tugas untuk melakukan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak maksudnya pelaksanaan pekerjaan itu diawasi ya. Dan alat untuk mengawasi itu adalah dokumen ya, jadwal pelaksanaan yang ada pada dokumen penawaran, teman-teman. Ada kurva S-nya situ. Ada target ya, rencana pelaksanaan. Nanti dibandingkan dengan realisasi di lapangan. Apakah rencana pelaksanaannya itu sama dengan realisasi sama dengan rencana, atau realisasinya di atas rencana, atau realisasinya malah di bawah rencana. Ketika realisasi di lapangan itu di bawah rencana pelaksanaan, maka terdapat deviasi di situ, teman-teman. Kita akan ukur deviasi itu sebagai seorang PPK. Ketika terjadi deviasi, ya ada namanya kontrak kritis. Kontrak kritis itu periode 1, 0 sampai 70% ya pelaksanaan. Kemudian deviasinya lebih besar dari 10%. Maka itu disebut sebagai kontrak kritis periode 1. Itu. Untuk kontrak kritis, ya tindak lanjutnya adalah PPK
akan menerbitkan yang namanya surat peringatan pertama. Kemudian akan mengundang si penyedia untuk dilakukan SCM, show cause meeting, teman-teman. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 45. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan swakelola, ternyata dinyatakan telah sesuai ya, maka hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada PPK ya, untuk dituangkan dalam apa nih? Nah, setelah pemeriksaan, dituangkan dalam berita acara serah terima ya. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan swakelola telah sesuai, maka hasil pemeriksaan itu akan diserahkan kepada PPK ya, untuk kemudian PPK melakukan serah terima hasil pekerjaan, teman-teman. Jadi serah terima hasil pekerjaan berarti BAST ya. Oke. Nomor 46. Tindak lanjut yang dilakukan oleh peserta pemilihan jika tidak setuju dengan jawaban Sangga dari Pokja untuk paket pekerjaan. Nah, ini konstruksi 5 miliar. Jawabannya adalah Sangga banding ya, karena Sangga banding itu untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas 1 miliar ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 47. Dinas Kesehatan melaksanakan pemberian vaksin. Itu dengan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini jelas ya, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter ya. Ikatan Dokter ini bukan di bawah Dinas Kesehatan, tapi mereka merupakan asosiasi ya, sehingga ini ya masuk dalam ormas atau tipe 3. Ini banyak soal seperti ini nanti teman-teman ya pada saat ujian. Jadi harus pahami dengan betul tipe-tipe swakelola itu. Nomor 48. PTNX melaksanakan tender ATK ya, 2,2 miliar. Ternyata koperasi di PTNX ya, jadi koperasi di PTN tersebut itu ikut ya dalam tender tersebut. PPK-nya ternyata ketua koperasi. Nah, jadi hal tersebut tidak sesuai dengan etika pengadaan yang mana. Apakah yang A melaksanakan tugas secara tertib? Apakah yang B ya? Nah, betul semua ya, yang D. Jadi konflik of interest, pertentangan kepentingan nanti. Kalau dia PPK-nya, kemudian dia yang ikut tender, nah, otomatis ini kan, masa dia PPK-nya dia yang ikut tender? Dia berkontrak dengan dirinya sendiri dong. Kan tidak seperti itu kan. Nomor 49, pembentukan UKPBJ secara struktural dan nomenklatur ya, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh kepala daerah. Nomor 50, untuk mengelola data informasi mengenai riwayat kinerja. Dulu Bu, yang tadi nomor 49. Iya, Bu, kemarin sih ini ada masuk, tapi di situ bukan daerah sih, wali kota Bu. Boleh. Tetapkan. Ya. Sama. Ya, kemarin ada satu nomor juga ini Bu. Oh keluar ya. Nah ya, ini keluar. teman-teman. Nah, makasih Mas Rahmat. Ini bocoran dari Mas Rahmat. Ini pernah keluar juga ya. soal ini. Dia wali kota di Kota Madya. Wali kota itu. Jadi tidak harus kepala daerah. Ya, bisa saja nanti soal ujiannya. Nah, makanya saya bilang kemarin, kurang lebih soal tryout ini mirip lah dengan soal ujian, tapi ada beberapa part yang dirubah, teman-teman. Misalnya penggunaan kalimat, penggunaan bahasa, penggunaan istilah ya, seperti yang Mas Rahman ceritakan tadi. Nah, ini ya, ini penting sekali untuk teman-teman ketahui ini. Makasih nih Mas Rahman, ini teman-teman jadi tahu nih. Pahala jariah nih buat Mas Rahmannya. Jadi teman-teman besok kalau ada disebutkan wali kota atau mungkin menteri ya, jadi KLPD kan atau gubernur, nah itu sama saja teman-teman. Gitu. Jadi lihat kalau di kota ya, berarti mungkin saja wali kota sini kan, karena di kota. Kalau di kabupaten berarti bupati gitu. Kalau di KL berarti menteri, betul sekali Mas Rizky, Mas Riki. Nomor 50 untuk mengelola data. Nah, ini berkaitan dengan kualifikasi penyedia barang jasa. Nah, maka jawabannya adalah sikap ya, sistem informasi kinerja penyedia. Kemudian nomor 51, para pihak yang terlibat dalam negosiasi. Nah, negosiasi tender yang mana peserta yang memasukkan penawaran dan lulus evaluasi hanya satu. Berarti kalau mau negosiasi antara siapa? Ini karena tender berarti antara Pokja. Nah, ini Pokja kan hanya ada di opsi A. Berarti opsi A jawabannya. Kemudian yang nomor 52, PPK pada Kesbang menyelenggarakan swakelola sosialisasi wawasan kebangsaan. Jika dalam pelaksanaan, nah ini dengan organisasi kepemudaan, berarti dengan ormas ya, jika dalam pelaksanaannya
terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, maka adendum kontrak dilakukan antara PPK dengan siapa? Ini karena ormas, ya, berarti dengan ketua dari ormas itu, teman-teman. Mudah ya sebenarnya kalau sudah tahu konsepnya. Cuma kalau belum paham konsepnya, nanti bingung ini. Baru baca ini soal yang narasinya padat-padat gini, sakit matanya. Nomor 53. Berikut ini yang bukan merupakan aspek yang digunakan untuk penilaian kinerja penyedia. Nah, penilaian kinerja penyedia kuantitas, ya, kualitas, biaya, gitu. Layanan, waktu, ya, kecuali terbuka. Ini adalah prinsip pengadaan. Nomor 54, tahapan awal yang dilakukan pada pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah, nah, yang harus segera, ya, ini penanganan keadaan darurat, gitu. Jawabannya yang mana nih? Ini pada jawab C ya. Tahapan awal yang dilakukan, ini ada di modul teman-teman. Pada pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah. Nah, ini yang ditanyakan tahapan, bukan metode pemilihan. Kalau metode pemilihan, keadaan darurat, otomatis jawabannya adalah D, penunjukan langsung. Tapi yang ditanyakan adalah langkah, tahapan awal. Jadi kalau kita penunjukan langsung, maka yang akan dilakukan adalah diterbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Jadi SPP BBJ dulu gitu. Dilaksanakan dulu. Ya. Pekerjaannya ini ada di modul ya, jangan lupa dikasih sticky note itu di modul apa ya ini? Modul kontrak ya kalau nggak salah, atau modul pemilihan. Kemudian nomor 55. Pernyataan berikut yang merupakan tujuan pengadaan. Nah, yang mana nih? Ini kalau tujuan pengadaan, teman-teman harus lihat di modul atau bisa lihat di rangkuman supaya cepat ya. Nah, tapi kalau seperti ini, nah, bisa dijawab ya. Yang mana ini? Nah, kita lihat saja ini rangkuman ini. Kalau saya nggak hafal soalnya kalau tujuan dan kebijakan. Tadi ditanyakan tujuannya. Nah, ini. Tujuan. Tadi yang opsi A, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Kita lihat yang pengadaan berkelanjutan. Mana pengadaan berkelanjutan? Pengadaan ini meningkatkan ya. Ya, itu tadi melaksanakan, berarti bukan. Yang B, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kita lihat yang peran pelaku usaha nasional. Meningkatkan. Nah, berarti sesuai ya. Berarti jawabannya yang B. Ini yang tujuan kebijakan ini teman-teman sering keliru karena mirip ya antara tujuan dan kebijakan. Saran saya, nah, ada di modul ya. Oke, saran saya teman-teman kalau tujuan kebijakan itu tidak perlu dihafal, lihat saja di modul atau lihat saja di rangkuman itu biar lebih cepat. Gitu supaya tidak keliru kan? Karena kalau saya ini menghafalnya susah ya. Jadi open book saja kalau begitu. Ya, sering lupa kitanya kan. Jadi kalau ada teman-teman yang juga sering lupa ketika menghafal, sudah open book aja. Toh sifatnya open book kan. Di sini tender seleksi paket pekerjaan yang tidak dapat diikuti oleh pelaku usaha asing. Nah, untuk pelaku usaha asing. Nah, ini dari Mbak Yuli bilang ada di halaman 10 tadi ya. Jangan lupa dikasih sticky note itu yang halaman 10. Kalau ini pelaku usaha asing, berarti ini ada di modul pemilihan penyedia, teman-teman. Nah, di modul pemilihan penyedia itu kita lihat di rangkuman ya biar lebih cepat. Kalau modul bisa teman-teman kasih sticky note. Di sini ini apa tadi pertanyaan? Nah, ini saya lupa nih pertanyaan. Tender seleksi internasional ya. Tender ini. Tender seleksi internasional. Kalau konstruksi di atas 1 triliun, kita lihat tadi yang opsi A. Desain jalan jembatan, berarti jasa konsultansi kan? Kita lihat jasa konsultansi. Jasa konsultansi ketentuannya di atas 25 miliar. Ini 28 miliar, berarti betul ya. Ini yang tidak dapat diikuti. Berarti kalau ada pertanyaan gini, kita cari dulu yang sesuai. Berarti ini yang sesuai, yang A, kita buang. Kemudian yang B, konstruksi. Konstruksi tadi 1 triliun kan, di atas 1 triliun. Berarti ini masuk, sesuai, kita buang. Gitu. Kemudian yang C, desain. Jasa konsultansi tadi di atas 25 miliar kan, berarti sesuai, ini kita buang. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu, teman-teman. Dipahami ya cara untuk mengeliminasi opsi jawaban ini? Jadi, kalau soal-soal seperti ini, ragu-ragu, ya, buka saja modul atau rangkuman. Lanjut, nomor 57. Pokmil menetapkan metode pemilihan untuk pengadaan kendaraan 800 juta. Di mana ya ini sudah menyebut sikap gitu.
Kalau sudah menyebut sikap, tidak perlu lama-lama lagi berpikir, langsung jawab itu tender cepat. Nomor 58, ketentuan pelaksanaan PBJP ya, swakelola yang dilaksanakan oleh Ormas. Kita lihat yang A. Pelaksanaan swakelola dilaksanakan berdasarkan kontrak antara PPK dengan kelompok masyarakat, otomatis salah. Yang B ya, antara PPK dengan Ormas. Nah, dengan pengurus Ormas. Nah, ini yang dengan pengurus Ormas ada dua ya, tapi ini PPK, ini PAKPA. Berarti jawabannya yang B. Nomor 59. Berikut ini yang merupakan ketentuan dalam penyusunan dan penerapan HPS. Penetapan HPS. Yang A, HPS merupakan batas tertinggi untuk jasa konsultansi. Jasa konsultansi tidak ya, karena ada metode evaluasi penawaran yang pagu anggaran. Bisa melebihi HPS. Kemudian yang B, tidak dapat digunakan. Tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Nah, ini betul ya. Kemudian yang C, memperhitungkan PPh. Salah. Nilai HPS beserta rinciannya bersifat rahasia. Jadi nilai HPS rinciannya rahasia, nilai HPS diumumkan. Oke, nomor 60. Pokmil ya. Pokmil menentukan metode kualifikasi untuk tender pekerjaan pembangunan saluran drainase 1 miliar tidak kompleks. Nah, ini mudah sekali kan? Kalau konstruksi tidak kompleks berarti pasca. Nah, pasca ada dua nih. Yang A dan juga yang C. Nah, yang mana yang jawabannya? Nah, yang A ya. Kenapa A? Karena ini pekerjaan konstruksi. Barang konstruksi jasa lainnya menggunakan sistem gugur, teman-teman. Sedangkan jasa konsultansi menggunakan passing grade. Ya, menggunakan pembobotan situ atau ambang batas. Yang nomor 61. Berikut ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peran UMKK dalam PBJP. Apakah yang A? Memperuntukkan paket pengadaan konstruksi yang tidak menuntut kemampuan teknis ya 10 miliar kepada UMKK. Yang B, memperbanyak paket pengadaan untuk usaha non kecil, salah ya. Yang C, produk UMKK dimasukkan dalam katalog elektronik lokal. Ini betul ya. Kemudian yang D, mewajibkan pekerjaan konstruksi sederhana. Nah, ini yang tepat adalah yang C. Nomor 62. PBJ yang tidak dapat menyebutkan merek. Nah, berarti kita cari dulu yang mana yang dapat kan? Kalau yang tidak atau yang bukan, kita cari dulu yang sesuainya, teman-teman. Karena sering salah kita keliru ya. Terkecoh dengan kata tidak atau bukan. Jadi kita cari dulu yang sesuai. Yang dapat menyebutkan merek yang mana? Ini penggantian ARD pada lift. Ini kan suku cadang kan? Berarti bisa menyebutkan merek gitu. Pengadaan server e-purchasing. Barang jasa yang ada pada katalog elektronik bisa menyebutkan merek. Uang. Pengadaan catering untuk printer. Ini suku cadang kan? Ini masuk. Kalau yang A tadi komponennya, komponen barang jasa. Berarti yang tidak sesuai adalah yang D. Nomor 63. CVABC merupakan penyedia yang mendapatkan pekerjaan tahun anggaran sebelumnya, mampu melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, serta mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Ini karena dia sudah melaksanakan kontrak, ya, berarti dia masuk di preferred, teman-teman. Lanjut lagi nomor 64. Bentar ya. Nomor 64. Pembangunan gedung sekolah. Ini mudah sekali ya. Gedung sekolah berarti konstruksi. Nomor 65. Negosiasi yang tidak dapat dilakukan Pokmil atau pejabat pengadaan. Berarti cari dulu yang sesuai kan? Mana negosiasi yang bisa dilakukan Pokmil atau pejabat pengadaan? Yang A, tender. Nah, tender ini bisa tidak? Ini bisa kan dilakukan oleh Pokmil gitu. Nah, ini seleksi, seleksi tidak bisa, berarti seleksi jawabannya gitu. 65C ya? Kenapa C, teman-teman? Yang mana yang bonus? Oh, sorry. Ya, betul. Jadi ini Pokmil atau pejabat pengadaan ya.
Jadi seleksi POKMIL, betul-betul. Yang C, ini tender cepat dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran harganya satu peserta. Jadi ini tidak ada negosiasi kalau tender cepat, karena tender cepat ini POKMIL hanya mengisi atau men-setting kriteria ya yang ada pada aplikasi SPSE. Selanjutnya POKMIL tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Jadi dia tidak mengevaluasi. Ini otomatis sistem yang akan mengevaluasi berdasarkan penawaran yang masuk. Penawaran yang terendah itu otomatis akan dimenangkan oleh sistem. Jadi tidak ada negosiasi di situ. Ya. Untuk nomor 66, Badan Perhubungan ada meja staf 46 juta bentuk kontrak kwitansi. Nama pembelinya siapa nih yang ada untuk kwitansi? PPK ya. Jadi walaupun yang membeli adalah pejabat pengadaan, tapi di bentuk kontraknya, ya di kwitansinya itu adalah nama dari PPK. Kemudian nomor 67. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari penyusunan daftar penyedia. Yang A, tersedianya informasi profil, ya. Itu betul. Yang B, meminimalkan. Oh, yang bukan ya ditanyanya. Yang bukan. Ini saya salah lihat. Ini sering terkecoh seperti ini. Jadi yang bukan untuk memperoleh daftar risiko. Untuk apa cari-cari daftar risiko dari penyedia? Ini ada-ada saja nih soal. Nomor 68, PBJ, ya, kegiatan pengadaan oleh KLPD. Nah, prosesnya sejak kapan? Sejak identifikasi kebutuhan ya, ada 3 nih. Sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berarti yang A. Mudah ya? Nomor 69, berikut ini data informasi yang tidak dapat digunakan dalam penyusunan HPS. Toko daring bisa, dokumen penawaran tidak bisa. Ya. Ngapain ambil harga dari penyedia untuk dokumen penawaran? Kemudian nomor 70, PPK Dinas Kesehatan melaksanakan swakolola tipe 4. Kesalahan dalam penetapan tipe swakolola tersebut merupakan resiko yang terjadi pada tahap mana? Nah, penetapan tipe swakolola ada di tahap mana tuh? Di tahap perencanaan kan? Nah, berarti kalau salah menetapkan, itu resikonya di tahap perencanaan. Oke, kita lihat untuk 10 nomor terakhir. Ini yang ditanyakan adalah metode. Nah, seperti ini teman-teman soal ujian yang sekarang ya. Jadi ada metode-metodenya teman-teman. Ada 3 pertanyaan gitu. Ada 3 yang ditanyakan. Metode pemilihan, metode kualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran. Nah ini sebenarnya mudah sekali. Ya, kita mulai dari metode pemilihan. Lihat paketnya. Perencanaan pembangunan. Berarti langsung identifikasi. Ini masuk di jenis pengadaan yang mana? Jasa konsultansi, oke betul. Jadi jasa konsultansi, metode pemilihannya hanya ada 3 teman-teman. Seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Kita lihat anggarannya, 900 juta. Berarti yang tepat adalah seleksi, kan? Nah, seleksi. Berarti opsi yang tepat ini C dan D. A dan B kita buang, teman-teman. Begitu caranya. Kita hanya akan fokus di C dan D. Lanjut, yang ditanyakan kedua, metode kualifikasi. Untuk jasa konsultansi, teman-teman ingat, metode kualifikasi itu pasca ketika jasa konsultansi perorangan. Pra ketika jasa konsultansi badan usaha. Nah ini apa? 900 juta ini badan usaha loh. Ya, di atas 200 juta. Itu badan usaha itu kalau seleksi. Berarti yang tepat adalah prakualifikasi teman-teman. Gitu. Nah kita lihat lagi. Kadang-kadang di soal ujian, ini biasanya ada ya beda ya antara C dan D. Biasanya satu pra, satu pasca. Kita bisa dengan mudah menentukan jawabannya. Tapi karena ini sama-sama pra, berarti kita harus melihat lagi yang ketiga. Yang ditanyakan adalah metode penyampaian dokumen penawaran. Nah, metode penyampaian dokumen penawaran. Kalau prakualifikasi itu berapa file, teman-teman? Prakualifikasi. 2 file ya, 2 file, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang D. Sebenarnya mudah ya. Mudah sekali. Kalau teman-teman paham konsep ini sudah ulang-ulang kali saya jelaskan di Zoom kemarin ya, yang pemilihan, yang baru bergabung bisa nonton Zoom-nya, rekamannya. Nah, teman-teman pasti akan dengan mudah menjawab soal ini. Inilah bentuk soal ujian untuk bank soal terbaru saat ini, teman-teman. Pelajari tryout 10 ini. Insya Allah kalau teman-teman paham, ya soal ini keluar lagi, kalaupun berubah, biasanya hanya dirubah sedikit narasinya. Tetapi konsepnya sama. Gitu ya. Nah, untuk nomor 72. Nah, ini kan kalau ada yang soal 1, 2, 3 seperti ini, jangan dulu baca narasinya, teman-teman. Baca dulu kalimat tanyanya. Yang ditanya di sini adalah
data, ya, sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan HPS laptop. Kita lihat dulu yang nomor 1, harga pasar setempat. Bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Oke, berarti yang ada angka 1 betul. A, C, D. Oke, betul. Yang B kita buang. Yang kedua, informasi harga biaya publikasi dari asosiasi. Bisa tidak? Kita mengambil harga dari asosiasi. Kalau barang laptop. Bisa tidak? Bisa tidak? Asosiasi. Nah, asosiasi ini untuk jasa konsultansi ya. Nah, jadi tidak tepat. Jadi yang ada angka 2 itu kita buang. Jadi tadi kan kita fokusnya ke A, C, D. Kita cari yang ada angka 2, D. D buang. Jadi tinggal A dan juga C. Kita akan cari 3 atau 4 yang betul. Yang angka 3, perkiraan biaya dilakukan oleh konsultan perencana. Konsultan perencana untuk pengadaan laptop. Nah, konsultan perencana ini biasanya untuk konstruksi kan, yang sulit. Kalau laptop ini kita tinggal cek harga. Seperti itu ya. Jadi kurang tepat teman-teman. Yang betul adalah yang A ini. Yang ada angka 4-nya informasi harga dari toko daring. Nah, jadi sebenarnya ini mudah. Tapi kalau teman-teman cara bacanya ya tidak tahu trik mengerjakan soal ini, teman-teman baca dari yang pertama. Berikut adalah data informasi yang dapat digunakan oleh dalam penyusunan harga perkiraan sendiri. 1, harga pasar setempat. 2, informasi harga biaya publikasi oleh asosiasi. 3, perkiraan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana. 4, informasi harga dari toko daring. 5, harga kontrak sejenis. Sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan HPS untuk pengadaan laptop di Dinas Pertanian Kabupaten X adalah yang mana? Balik lagi ke angka 1 kan? Seperti itu kalau kita baca soal secara utuh teman-teman. Sehingga harus baca dulu kalimat tanya. Sehingga kalau teman-teman tahu apa yang ditanyakan, tidak perlu lagi baca ini berikut ini. Gitu. Langsung fokus ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa menghemat waktu. Oke, lanjut nomor 73. Pemerintah Kabupaten DEF akan melakukan renovasi gedung kantor. Berarti renovasi ini adalah pekerjaan konstruksi. Yang ditanyakan, yang ini anggarannya 345 juta rupiah. Yang ditanyakan pertama, metode pemilihan. Berarti kalau konstruksi 345 juta, itu metodenya adalah apa? Tender. Oke. Berarti kita hanya akan fokus di B dan juga yang D. Kita akan lihat lagi metode kualifikasinya. Kalau konstruksi, kata kuncinya apa untuk metode kualifikasi? Masih ingat kalau konstruksi? Tidak kompleks pasca, oke? Dan kompleks pra. Kita lihat ini, pembangunan, ini renovasi gedung. Ini bukan pekerjaan yang kompleks, teman-teman. Ini pekerjaan sederhana. Sehingga kita akan langsung menemukan jawabannya adalah pasca kualifikasi. Mana nih? Nah, ini tidak perlu cari yang ketiga, teman-teman. Langsung ketemu jawabannya. Semudah itu sebenarnya soal-soal pemilihan penyedia. Jadi harus paham konsepnya ya. Nah, ini sangat disayangkan kalau teman-teman tidak ikut sesi Zoom. Ini yang baru gabung, nanti nonton kembali rekaman Zoom yang pemilihan penyedia. Itu ada kata kuncinya di situ. Dan untuk kelas The Sky ini, teman-teman, tidak semua rekaman Zoom itu kami publish di YouTube. Ya, jadi ada beberapa yang tidak dipublish, itu kita bagikan di grup, karena di situ ada beberapa hal-hal yang memang tidak boleh dipublish, teman-teman. Ya. Itu hanya bisa diketahui oleh teman-teman yang ada di kelas ini. Karena kalau dipublish nanti malah jadi blunder kan, seperti itu. Nanti diserang lagi kitanya. Seolah-olah membocorkan soal, padahal kita tidak pernah tahu soal ujian itu seperti apa, gitu kan. Nah, ini hanya kisi-kisi soal ujian. Jadi seperti itu, mudah ya. Lanjut lagi nomor 74. Nah, ini masih soal pemilihan. Soal pemilihan ini banyak sekali keluar, teman-teman. Kemarin kisi-kisi soal ujian ada 8 kan? Ada 4 nomor keluar di 10 nomor terakhir untuk pemilihan penyedia. Yang di sini ditanyakan lagi sama metode-metode. Ini model soal sekarang, Bang, soal terbaru seperti ini. Yang ditanyakan lebih dari 1. Jadi lihat yang ditanyakan apa? Metode pemilihan. Lihat paketnya. Jasa konsultansi 80 juta. Jasa konsultansi 80 juta itu pengadaan langsung ya. Jadi kita hanya akan fokus di A atau B. Sekarang kita lihat. Yang kedua, metode evaluasi penawaran. Nah, A dan B itu kan sama kan, kualitas dan biaya. Berarti tidak perlu kita identifikasi situ. Kita hanya akan identifikasi ini 1 file atau 2 file. Kalau pengadaan langsung itu berapa file? Pengadaan langsung. Kalau jasa konsultansi. 1 file ya.
Nah, sehingga sini jawabannya teman-teman. Jadi mudah kan? Jadi ingat konsep ini. Jadi cara menjawabnya seperti itu teman-teman. Nah, ini jawabnya B ya. Jangan-jangan kunci jawabannya salah ya. Ini pengadaan langsung kan 80 juta untuk jasa konsultansi. Pengadaan langsung berarti dia satu file. Oke, lanjut lagi teman-teman untuk yang nomor 75. Nah, ini kan ada soal yang 1, 2, 3, 4, 5. Baca dulu pertanyaannya. Spesifikasi mutu. Jadi kalau spesifikasi mutu tidak perlu lagi baca BP, SDM, Provinsi X, bermaksud mengadakan laptop, tidak perlu baca itu. Langsung tentukan spesifikasi mutu. Yang mana mutu ini teman-teman? Ini karena semuanya ABCD ada angka 1, tidak usah dibaca angka 1. Kita hanya fokus angka 2, jumlah. Jumlah itu mutu. Spesifikasi kemarin kan ada 4 kan? Komponen minimalnya. Ada spesifikasi mutu, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi layanan. Berarti jumlah ini kan sendiri kan, bukan mutu. Berarti yang jumlah yang ada angka 2-nya dibuang. Nah, jadi yang B dan D kita buang. Kita ketemu jawabannya yang mana ya? Masih ada 2. Masih ada A atau yang C. Gitu. Jadi kita akan fokus di A atau C. Kita lihat yang angka 3. Prosesor Intel. Nah, betul kan yang 3. Kalau yang 4, memori. Nah, gimana ini? Memori. Memori betul juga ya? 4. Gitu. Yang 5, dibutuhkan. Dibutuhkan ini kan waktu kan? Berarti yang 5 ini salah. Gitu. Jawabannya adalah yang C. Sebenarnya mudah, teman-teman. Lakukan trik ini. Lanjut nomor 76. Nah, ini lagi kan? Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Baca dulu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah komponen biaya langsung personil. Nah, ini ketika kita menyusun HPS, ada di materi perencanaan, teman-teman. Menyusun HPS jasa konsultansi. HPS jasa konsultansi terdiri atas 2 ya. Biaya langsung personil, biaya langsung non personil. Biaya langsung personil berarti yang berkaitan dengan tenaga ahlinya. Biaya langsung non personil berarti yang tidak berkaitan secara langsung kan? Gitu. Berarti ATK dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan tadi biaya langsung personil. Berarti ada remunerasi tenaga ahli. Gitu. Ada angka 1. Kita lihat yang ada angka 1. B dan C. Kita hanya fokus di situ. Buang A dan juga D. Lanjut. Yang 2. Gaji tenaga ahli. Ya, ini masuk kan? Berarti yang ada angka 2-nya betul. Ini langsung ketemu jawaban teman-teman. Gitu. Ya, semudah itu cara menjawabnya. Ini ada perlu trik khusus untuk menjawab soal ujian teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar kita baca modul, tidak hanya sekedar kita ikut Zoom, tapi teman-teman perlu kuasai trik ini. Dan trik ini kalau Anda kuasai, nah inilah rahasia alumni-alumni The Sky kenapa mereka lulus dengan nilai sampai di atas 90, teman-teman. Karena mereka sudah tahu triknya dan mereka perbanyak latihan soal dengan menerapkan trik yang diajarkan di sesi pembahasan ini. Gitu. Nah, mudah ya? Ini sudah banyak soal yang kita kerjakan ini. Nomor 77. Yang ditanyakan adalah jenis pengadaan. Yang pertama, jenis pengadaan. Nah, kita lihat dulu. Ini pengadaan apa? Dinas penanaman ini penyusunan. Berarti penyusunan ini jasa konsultansi kan? Penyusunan strategi, sasaran. Berarti penyusunan adalah jasa konsultansi. Jasa konsultansi hanya di A dan juga yang D. Berarti B dan C kita buang, teman-teman. Sekarang yang kedua, bentuk kontrak. Anggarannya berapa? 48 juta. Jasa konsultansi ada kwitansi? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, ini pada menjawab B, kenapa nih? Kenapa menjawab yang B? Kenapa menjawab yang B, bukan jasa konsultansi? Kenapa yang B? Kalau Adel sih mikirnya karena penyusunan strategi itu nggak pakai keahlian, Bu. Ah, mantap. Karena penyusunan strategi sasaran promosi investasi itu tidak membutuhkan tenaga ahli. Jadi ini kita perlu mengidentifikasi dulu teman-teman jenis pengadaannya. Nah, caranya ya kita bayangkan, kita pikirkan. Ini strategi sasaran promosi. Apakah harus sarjana promosi, sarjana marketing, ya, sarjana ekonomi? Seperti itu. Kalau tidak perlu, hanya butuh keterampilan. Dia mempelajari bagaimana ya cara atau strategi. Itu kan sekarang sudah ada banyak konten kreator kan. Konten kreator itu kan mereka bukan sarjana perkontenan gitu.
Tapi mereka hanya mempelajari, mendalami itu ya. Mereka punya skill di bidang kreator itu, konten-konten itu, promosi-promosi dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam jasa lainnya. Ini mantap, teman-teman. Tuh, ini yang lain hanya langsung jawab BB ini apa? Ini kasih feedback ya supaya ketahuan gitu. Ada proses berpikir di sini. Nah, jasa lainnya, teman-teman. Oke, jasa lainnya ada B dan juga C. Lihat tadi anggarannya 48 juta. 48 juta berarti kwitansi. Dan kita tidak perlu lagi mencari yang jenis kontraknya, teman-teman, karena langsung ketemu jawabannya. Jadi ingat ya, bentuk bank soal terbaru ini seperti ini, teman-teman. Ada banyak pertanyaan. Ini kalau teman-teman tidak ikut kursus, tidak ikut Zoom-nya, tidak tahu strateginya, itu pasti kaget ini lihat soal. Wah, banyak sekali yang ditanyakan, padahal mudah sekali untuk menjawab. Nomor 78. Yang ditanyakan, ini jenis kontrak. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, jenis kontrak. Kita lihat dulu jenis kontraknya. Pembangunan gedung kantor berarti konstruksi ya. 12 miliar berarti itu otomatis menggunakan apa tuh? Lumsum. Lumsum. Oke, menggunakan lumsum ya. Jadi ada dua di sini, tiga teman-teman. A, B, dan juga C. Kita lanjut. Nah, oh ini, sorry. Ini yang ditanyakan jenis kontrak yang paling tepat digunakan untuk konsultan perencana. Nah, ini menjebak nih. Sudah asik baca soal, padahal yang ditanyakan konsultan perencananya. Jadi ini ada pembangunan gedung kantor ya, 12 miliar. Yang ditanyakan, ya hati-hati ya teman-teman soal seperti ini. Jangan sampai kita terlalu cepat membaca, malah kita terkecoh di situ. Yang ditanyakan adalah jenis kontrak yang paling tepat untuk konsultan perencananya gitu. Nah, jenis kontrak, kalau untuk konstruksi ya, konsultan konstruksi itu ada dua, konsultan perencana konstruksi dan konsultan pengawas konstruksi. Kalau pengawas konstruksi, itu jenis kontraknya waktu penugasan. Kalau konsultan perencana, otomatis jenis kontraknya adalah lumsum. Jadi di sini ABC ya yang kita kunci. Nah, kemudian konsultan perencana. Kemudian kontraktor. Yang ditanyakan kontraktor, jenis konsultan jenis kontrak untuk kontraktor. Nah, di sini kalau teman-teman bingung, ini kan betul semua sih sebenarnya. Kalau ini pelaksanaan pembangunan gedung kantor kan sudah jelas outputnya kan, seluas 1000 meter, 3 lantai, itu harusnya lumsum. Tapi karena lumsum tidak ada, maka kita pilih gabungan di sini, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi kita pilih gabungan. Karena ini berbasis output kan. Kalau berbasis output itu berarti menggunakan lumsum. Kemudian konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah waktu penugasan. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Kemudian nomor 79. Pengadaan bulldozer. Nah, ini jelas sekali ya, masa manfaat. Berarti itu sudah pasti BSUE, teman-teman. Nah, yang ada BSUE ini hanya yang B dan juga yang D. Jadi kita bungkus ini B dan juga yang E. Kita lihat pertanyaannya, metode pemilihan penyedia. Jadi kita hanya fokus di B dan juga yang D ya. B dan D gitu. Nah, ini bulldozer 4,3 miliar otomatis tender. Kita hanya akan memastikan ini pra atau pasca. Nah, ini pra atau pasca ini. Pengadaan bulldozer 4,3. Kata kuncinya apa nih? Kalau pengadaan barang. Memilih pasca dan juga pra. Apa? Pasca kalau non-kompleks. Jadi kalau kompleks baru pra. Kompleks itu apa sih? Pengadaan yang membutuhkan teknologi tinggi gitu. Resikonya tinggi ya. Membutuhkan peralatan khusus. Kalau pengadaan bulldozer itu tidak perlu pengadaan alat ini kan, peralatan yang khusus membuat bulldozer. Tidak seperti itu kan? Sehingga masuk di non-kompleks. Maka jawaban yang tepat adalah yang ini, teman-teman, yang D. Gitu ya. Nah, kalau alat canggih ini di Kementerian Pertahanan nih dari Mas Ardi. Oke, mantap. Nomor terakhir. Pemerintah Kabupaten X akan melakukan renovasi. Ini pertanyaan sama, bentuk kontrak. Jadi kita langsung fokus ke anggarannya. 900 juta jenis pengadaannya apa nih? Renovasi gedung. Berarti konstruksi ya. Maka surat perjanjian jawabannya. Ini langsung ketemu jawabannya ya. Ini. Pekerjaan renovasi. Renovasi jenis bentuk kontraknya adalah surat perjanjian gitu. Ini langsung ketemu ya, tidak perlu cari lagi yang lain-lainnya.
Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita lihat skornya ya. Ini skornya berapa ya? Oh, salah ya, nomor 77 bukan B. Nah, 93. Nah, betul. Berarti yang tadi tuh yang salah. Yang ini apa? Kalau nggak salah yang ini ya. Prinsip pengadaan tadi yang transparan harusnya terbuka. Coba kita lihat kita salah di mana. Ada satu nih yang salah. Oh, di sini teman-teman. Nah, salahnya di sini nih. Nah, itu betul kan yang tadi nih. Oh iya, saya salah ganti. Nah, betul. Salah ganti. Jadi di sini yang bukan merupakan aspek dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, ini betul tadi. Jawabannya adalah yang C ini. Ini kenapa tadi bilang kata kuncinya? Kunci jawabannya adalah yang D. Nah, ini tadi siapa ini yang mengecoh? Saya sampai bingung kok yang D ya, tenaga ahli. Oh, saya yang bilang ya. Ya, tadi salah, ini keliru. Jadi jawabannya adalah layanan jual. Layanan purna jual. Ini salah. Ya. Jadi yang bukan merupakan aspek dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, jawabannya adalah layanan purna jual, karena layanan purna jual ini berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, teman-teman. Ya, di pelaksanaan kontrak itu kita akan minta jaminan, ya, sertifikat garansi. Itu layanan purna jualnya seperti apa ketika sudah datang barangnya, ya. Oh, saya salah. Kok salah ya? Nah, ini harusnya ini jawabannya. Makanya tadi saya bingung kok kunci jawabannya Di salah ya. tadi Bu, Hmm? itu di dan atau. Dan atau ya, iya betul. Ya. Di modul halaman 6 ada, coba kita lihat ya. Di modul halaman 6, modul perencanaan. Coba kita buka. Nah, ini fungsinya kalau kita baca modul. Siapa tahu kunci jawabannya salah ya. Modul perencanaan kita buktikan di sini. Halaman 6. Nah, ini. Nah, ini udah ada nih. Ini Mbak Adil udah baca. Jadi kita sesuaikan sini teman-teman. Oh, ada. Jika diperlukan ya. Oke. Yang pertama, tadi kita lihat ini jadwal kebutuhan. Jadwal kebutuhan ada. Oke, betul. Kemudian yang kedua TKDN. TKDN ada. Oke, betul. Kemudian yang ketiga, tadi pernah jual kan ini jumlah produsen dan atau Mitra tenaga ahli. usaha. Oh, ini. Oh iya, ini kunci jawaban yang salah ya. Nomor 5 harusnya ya. Nah, ini berarti betul ini ya. Ini yang salah ya. Nah, kunci jawabannya salah nih. Nah, mana nih? Nanti nomor 9 kunci jawabannya salah. Oke. Jawaban nanti kita ganti ya. Seharusnya yang D. Nih, bentar saya cek dulu nomor 9. Iya, betul-betul teman-teman. Nomor 9 ya. Oke. Jadi udah clear ya. Tadi nomor 77 bukan B. Mana nomor 77? Oh, ini. Kok banyak yang salah ya? Ini. Kenapa tadi skornya 93? Nomor 77. Oh iya. Nah ya tadi. Mana tadi? Nomor 77. 77 oh, di bawah. Nah, ini. Nomor 77 salah ya? Nomor 77. Yang ditanyakan ada 7D. jenis pengadaan. Ya salahnya. Yang mana nih yang salah nih? Jenis pengadaan. 48 juta. Nah, berarti ini jasa konsultansi ya? Jasa konsultan. Salah semua kita ini. Ini saya Iya, yang sedih. benar. Strategi sasaran promosi. Padahal sasaran promosi ini kan konten kreator kan bisa kan? Seperti itu. Penyusunan strategi. Oke, ini jadi catatan buat kita ya teman-teman. Nah, jadi ini soal ini
saya yakin besok keluar ya pada saat ujian. Kalau teman-teman ujiannya masih di minggu ini, minggu depan ini, kemungkinan soal-soal ini yang keluar teman-teman. Walaupun berubah, hanya berubah sedikit. Tapi kalau ujiannya nanti bulan depan, biasanya sudah ada bang soal terbaru. Tapi kurang lebih ya, adalah 40% atau 60% keluar di sini. Nah, ketika nanti keluar soal ini, teman-temannya penyusunan strategi sasaran promosi investasi, berarti ini masuk di jasa konsultansi. Penyusunan. Mungkin karena kata kuncinya adalah penyusunan ya. Penyusunan ini identik dengan jasa konsultansi. Berarti ini jawabannya adalah jasa konsultansi yang ini ya, yang D. Karena jasa konsultansi itu kan SPK kan, tidak ada kwitansi. Oke. Nah, ini kita salah di sini lagi nih. Ini kenapa salah nih? Jenis kontrak yang paling tepat untuk konsultan perencana. Konsultan perencana kan lumsum. Oh, salah ya ini. Kok salah ya? Kemudian, gimana nih yang salah nih? Kontraktor harga satuan ya? Harusnya yang B ya? Harusnya benar itu. Harusnya betul. Karena ini kan berbasis output kan? Iya. 3 lantai, 1.000 meter persegi dengan anggaran 12 miliar. Gitu. Karena kalau dibangun satu lantai kan tidak seperti itu kan? Nah, jadi kita menggunakan lumsum sih sebenarnya. Nah, tapi kita ikutlah kata kunci dari kunci jawaban dari LKPP. Karena ini kan penyusun soalnya menjawab di sini gitu. Jadi teman-teman kita sepakati saja kalau yang nomor 78 ini jawabannya adalah B. Jadi kalau besok keluar pada saat ujian, berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Gitu. Karena penyusun soalnya begitu kan kunci jawabannya. Itu pasti harus sesuai di situ. Jadi kita sepakati ya. Salah Bu, ini C Bu, kalau 78 ini di LKPP Bu. Di LKPP C ya? Iya Bu. Oh begitu. Oh berarti ini salah ini saja, salah pilih kunci jawaban ya sepertinya. Bentar saya cek dulu kunci jawaban. Nomor 78. Ya, seharusnya 78. 78 ini kunci jawabannya adalah B. Berarti ini salah klik ya. Salah klik kunci jawaban. Ini kita sepakati jawabannya yang B, teman-teman. Oke. Ada lagi yang kita salah 3 nomor nih. 3 nomor, 2 nomor yang skornya 3 ya. Tapi kalau lihat skor tadi 93 ya sudah lulus kita ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti besok-besok ya ketika masih ada waktu, besok malam teman-teman masih ada sesi kan dengan Kak Isadora kalau nggak salah. Materi apa ya besok? Coaching ya? Itu apa ya besok? Besok malam. 78 tadi B. B kunci jawabannya. Besok masih ada sesi dengan Kak Nanda, teman-teman. Jadi ini belum berakhir, karena kita masih akan membahas tryout ya. Ada 10 tryout ini di The Sky. Kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Tadi dari Mas Riki ya, sudah share di grup itu tryout sampai tryout 6. Teman-teman juga bisa bantu share yang tryout 7, 8, 9 ke teman-teman yang baru gabung, sehingga bisa dijawab dulu. Itu belum saya kasih kunci jawaban, nanti kita kasih kunci jawaban teman-teman bersama ya, untuk soal-soal itu. Untuk hari ini, ya saya kira sekian. Nah, di sini tidak mengerjakan soal TO yang 10. Yang mana? Gimana Mas Hari? Mas Hari open mic dong. Ini maksudnya gimana? Tidak mengerjakan soal TO 10, tapi itu soalnya sama. Oh, gitu ya. Sama dengan emosi. Sama dengan emosi. Iya, sama dengan emosi memang untuk soal ini. Jadi soal tadi itu dari LKPP ya, penyusun soalnya teman-teman. Sehingga teman-teman ini sebenarnya ya, rahasianya kalau teman-teman ikut emosi, apalagi mendekati waktu ujian, itu sangat beruntung sekali sebenarnya teman-teman. Karena di emosi itu ada tryout kan, itu tryout terbaru di situ teman-teman, yang mendekati dengan bank soal gitu. Itulah kenapa ketika kita ikut emosi, kalau sekarang kan emosi antri untuk ujian kan, kalau dulu ikut emosi tidak lama kemudian itu kita langsung ujian. Jadi mendekati masih bank soal terbaru. Nah, kalau teman-teman lihat di soal-soal emosi ya, nah itu cenderung mudah ya ketimbang kalau cenderung mudah. Maksudnya cenderung mendekati soal-soal asli teman-teman. Ya, betul, kemiripan Mas Mbak Adel.
betul. Jadi mirip dengan soal-soal asli. Kalau kemiripan, kalau yang saya amati kurang lebih 80% sih kalau soal-soal, kalau ujiannya yang, jadi ujian pengadaan ini sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada ujian yang di LKPP, atau mungkin teman-teman ujian di daerah masing-masing, ada lembaga LPPBJ kan yang melaksanakan. Tapi ada ujian, teman-teman, ujian yang online, yang pure online, pakai dari rumah masing-masing. Nah, itu yang dari emosi. Jadi ketika kita daftar emosi dulu, kita diberi pelatihan, tapi itu antri kan, kita nanti antri. Kemudian akan diundang untuk mengikuti ujian. Bang, soalnya itu cenderung mudah kalau saya lihat gitu, ketimbang yang ujian langsung gitu. Ya. Jadi teman-teman yang kalau saat ini belum mendaftar ujian, saya sarankan ikutlah, daftarlah di emosi dan tunggu waktu ujiannya di situ. Kecuali teman-teman yang mungkin sudah mendesak butuh sertifikat barang jasa, silakan ikut yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ya pelatihan, atau mungkin yang dilaksanakan di kantor LKPP seperti itu. Karena ini berdasarkan pengamatan saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak, tapi yang saya amati dari mereka yang ujian, apalagi yang alumni The Sky, itu kok yang ujiannya lewat emosi ini, itu skornya sampai 97 sampai 98 itu. Jadi saya tanya, tidak sulit ini itu sama dengan yang Ibu jelaskan. Nah, berarti kemungkinan ya yang saya amati, kemungkinan bang soalnya itu memang tidak jauh beda dari soal-soal tryout yang ada sekarang, teman-teman. Nah, lewat emosi ya. Nah, Mbak Yuli, bismillah ya Mbak Yuli. Semoga lancar. Mbak Yuli masih lemah di materi mana? Nanti kita akan coachingnya tanggal 30 Oktober. Kita akan jadwalkan sesi coaching berikutnya, mungkin mendekati ya di tanggal 28 supaya tidak terlalu jauh dari waktu ujian. Nanti Mbak Yuli ingatkan saya, Mbak Adel tanggal 26, oke. Berarti kita akan lakukan coachingnya mungkin sebelum Mbak Adel saja. Situ supaya efektif ya, mungkin di tanggal 25 ya. Tanggal 25 ini hari apa ya? Tanggal 25 ini hari Rabu. Berarti kita coachingnya sekitar hari Sabtu Minggu. Karena di situ saya kosong, teman-teman. Ya, tanggal 21 atau tanggal 22 kita akan coaching. Untuk jadwalnya nanti akan kita agendakan berikutnya. Mas Riki, 27. Oke, sekalian. Yang ujian minggu depan ini nggak ada ya. Semuanya di atas tanggal 25 ya. Teman-teman, jangan lupa diingatkan saya di grup. Yang mau ujian, itu tolong diingatkan saya kembali. Ya, 1 minggu sebelum ujian, bilang, Ibu, saya ujian tanggal 25, gitu. Nah, takutnya saya lupa, ya. Karena saya sering lupa ini, banyak kegiatan. Ya, oke. Mas Rahman tanggal 1 November, Mas Rozak tanggal 3. Oke, nanti kita bikin 2 sesi coaching insyaallah. Coaching yang pertama ya di tanggal 21 atau tanggal 22, kemudian coachingan yang kedua nanti di minggu berikutnya ya. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa yang mau ujian, tolong apa semua yang saya sampaikan dari awal, baca modul harus tuntas teman-teman. Ya. Kalau perlu teman-teman buat mind mapping, buat ringkasan gitu. Buat rangkuman sendiri. Ya, walaupun sudah ada rangkuman, buatlah rangkuman sendiri. Karena itu sangat efektif sekali, teman-teman. Kalau di angkatan-angkatan sebelumnya kelas privat, itu mereka wajib membuat rangkuman. Dan itu efektif, skor mereka itu tinggi semua. Itu. Tapi di kelas privat yang semakin kemari-kemari itu saya sudah tidak wajibkan untuk membuat rangkuman, karena saya pahami akhir tahun banyak kegiatannya, kita sibuk semuanya. Nah, tapi sebaiknya teman-teman buat rangkuman. Minimal membuat mind mapping, ya supaya teman-teman lebih lama ini fungsi dari mind mapping atau menulis gitu, merangkum itu supaya lebih lama tersimpan di ingatan kita tuh selama 7 hari itu efektif gitu. Jadi yang mau dekat ujian buatlah mind mapping. Oke. Nah, ini Mas Riki ya sudah buat mind mapping. Oke, dicicil betul-betul. Tapi usahakan dibuatlah mind mapping itu supaya kita bisa mengingat lebih lama. Karena kalau menghafal itu kadang-kadang kita lupa ya. Apalagi kalau yang ibu-ibu ini, kalau di ruang ujian sering blank. Kalau ribut, itu kita blank. Ada yang lewat, pengawas ujian datang, kita gugup. Gitu. Blank lagi. Gitu ibu-ibu. Jadi kita harus perlu trik khusus. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, ini bagus nih, Mas Riki. Udah buat slide. Ya, sambil ajar teman. Nah, bagus banget nih. Jadi indikator keberhasilannya kan menjelaskan. Jadi kita harus cerita ya ke teman, ke pasangan, lingkungan kantor kita cerita. Kemarin saya belajar pengadaan ini. Jadi cerita bukan untuk mempromosikan The Sky gitu ya, tapi cerita materinya.
Nah, ternyata ini pemilihan penyedia seperti ini. Ternyata untuk memahami metode kualifikasi itu sangat mudah sekali. Cukup pahami kata kunci dan itu akan tersimpan di ingatan teman-teman. Gitu. Ya, jadi tetap semangat teman-teman semua ya. Insya Allah kita diberikan kelancaran, kesehatan ya dalam belajar pengadaan ini. Tujuannya supaya teman-teman bisa lulus dengan nilai memuaskan. Untuk sesi tryout, pembahasan tryout hari ini saya sudahi ya, sampai bertemu di besok malam itu dengan Kak Isadora ya, ada sesi coaching kalau nggak salah. Terima kasih, selamat istirahat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Ibu Warahmatullahi Dilan. wabarakatuh. Selamat. Selamat malam. Bu.